Hai teman-teman, berjumpa kembali di Foodcast for Build Food Podcast, Building the Future Now. Nah, kali ini saya Cynthia kembali hadir menjumpai teman-teman semua. Tentunya kita ada kolaborasi dengan para social innovator dan juga sosiopreneur pangan di seluruh Indonesia. Dan ini juga merupakan inovasi bidang pangan Indonesia yang menghadirkan beberapa inovator-inovator pangan dengan produk-produk yang mereka buat dan akhirnya bisa menjadi ketahanan pangan Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan satu narasumber di mana memiliki produk sambung rasa. Nah, apa sih sambung rasa ini? Kita akan banyak bercerita juga dengan Bapak Martopo yang memiliki sambung rasa, gitu ya Pak ya. Betul, iya. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat, gitu semangat. Ya. Betul. Ini Pak Martopo punya sambung rasa gitu ya. Iya. Apa sih sambung rasa itu? Nah, kita akan tahu lebih lanjut mengenai sambung rasa. Nah, kalau disclaimernya nih, sambung rasa ini merupakan olahan makanan berupa kerupuk dari beras G2G ya Pak ya. Iya, betul. Nah, lebih lanjutnya seperti apa sih Pak latar belakang akhirnya beras yang biasa kita makan jadi nasi gitu ya dibuat kerupuk untuk saat ini Pak? Iya. Terima kasih kesempatan pada sore hari ini pada Forbil Institute ya. Foodcast sekarang ya Pak ya. Foodcast ya. Iya. Iya. Apa yang dipaparkan Mbak tadi betul, jadi kita mengangkat dari yang dulunya kita sehariannya dengan makan nasi yang terbuat atau yang diolah dengan bahan bakunya beras. Nah, tentunya dari beras itu bisa kita kreativitas yang mana dari kreativitas itu bisa meningkatkan apa yang dipaparkan Mbaknya tadi untuk ketahanan pangan, terutama pada ketahanan ekonomi dalam keluarga itu sendiri. Itu yang menjadi latar belakang. Dan yang kedua itu ada semangat. Apakah dengan beras atau nasi yang kita makan harian selain dibuat mungkin dari inovator yang lain dibentuk dengan roti dan sebagainya, saya memilih dengan makanan tradisional yang mana itu mempertahankan juga dari kreativitas dari nenek moyang. Itu yang dulu dikatakan itu ada legendar, tetapi legendar itu dengan proses yang sebetulnya sama, tetapi kita peringkas dan kita mengangkat nama legendar itu kita rubah dengan kerupuk beras. Nah, di sini kita prosesnya sama, tetapi bahan yang diolah pun juga berlainan, Mbak. Karena dengan kerupuk beras ini kita sudah ada masuk di dalam kelompok UMKM dan mendapatkan suatu pembinaan dalam produk untuk yang memenuhi kriteria untuk sehat dan lain sebagainya. Maka dari kerupuk beras ini dibuat dari beras kita nanak seperti biasanya kita nanak nasi itu. Nah, dari situ kita ambil misalkan 1 kilo ya, kita menanak nasi 1 kilo. Nah, itu artinya beras yang kita pakai dengan bahan baku itu untuk kerupuk beras itu betul-betul sehat. Jadi bukan basi dan lain sebagainya. Kalau yang dulu waktu mbah saya atau mbok saya atau ibu saya itu menggunakan bleng ya. Bleng itu kalau sekarang burak. Nah, itu kan tidak diperkenankan. Nah, memang rasanya dan teksturnya itu kenyal sekali, enak. Nah, itu kita rubah dengan ramuan-ramuan untuk bahan baku itu dengan yang tradisional. Jadi yang rempah-rempah di pasar itu kita ambil, ada bawang putih, ada garam, terus ada
mentega ya. Kita untuk campuran itu mentega. Dan itu pun kita juga memilih dari garam dan sebagainya itu yang ada labelnya halal, Mbak. Nah itu kita pilih semuanya seperti itu, dan kita ada suatu seperti ruang produksi, walaupun di sini kerupuk beras itu kita kembali ke awalnya itu untuk keluarga. Jadi produk home industry untuk keluarga saja. Nah ternyata di sini kita kembangkan dan lain sebagainya sampai dengan marketingnya. Nah itu latar belakang saya ingin mengangkat dari beras yang seharian kita makan, kita buat inovasi dengan kerupuk beras, dan tekstur serta bentuk wujudnya itu lain. Jadi tidak seperti zaman dulu adanya legendar di persegi-persegi potong-potong itu. Kotak-kotak gitu ya, itu, Pak ya. Motivasi saya seperti itu, Mbak. Oh gitu. Mungkin belakang. Teman-teman taunya gendar gitu ya. Iya. Legendar itu kan yang biasanya dibuat kotak, nanti kalau untuk penyajiannya tinggal dipotong-potong gitu. Betul, ya. iya. Dengan tekstur rasa yang enak, lembut, terus kenyal asin, kenyal, asin gitu. Tapi ini dimodifikasi menjadi kerupuk gitu. Iya, betul. Versi keduanya gendar gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana juga ya Pak betul, ya, dari sederhana. Bawang putih, garam yang harus bersertifikat halal juga, Iya. dan satu lagi mentega. Mentega. Nah akhirnya dibuatlah menjadi kerupuk beras gitu, dan ini tadi kan sudah dikatakan awalnya ini hanya dicicipi di lingkup keluarga saja ya Pak ya, iya, tapi kita. sampai akhirnya mau dijual ke masyarakat gimana itu Pak? Ya itu jadi tadi program dari pemerintah itu kita juga mendukung untuk menggiatkan UMKM. Nah, kebetulan saya juga di sini merupakan suatu keanggotaan atau pengurus dari UMKM salah satu di Bantul, itu untuk mengembangkan inovasi, dan itu pun banyak pula yang berinovasi dari aloe vera itu ya, dari rekan-rekan. Nah, ini dari kerupuk beras ini kita dengan mengembangkan program seperti ini membantu juga pemerintah, Mbak. Jadi supaya ada ketahanan pangan ya, ketahanan pangan yang mana di sini untuk bisa memberikan suatu kehidupan baru di dalam bidang usaha. Saya rasa itu Mbak yang paling bakunya seperti itu. Oke, berarti turut mendukung program pemerintah. Betul. Dan akhirnya bisa dikenal masyarakat juga. Betul, ya untuk iya. produk dari kerupuk beras gitu ya. G2G ya. G2G gitu untuk namanya ya. Iya, mungkin Mbaknya untuk G2G itu apa? Iya, apa sih G2G ini? Ini banyak yang bertanya-tanya memang seperti itu. Mbak, kerupuk beras saja. Tetapi kalau dengan kerupuk beras saja itu mungkin ada persamaan yang lain. Hampir itu ada. Nah, itu kita kasih dengan G2G itu singkatan, Mbak. Dari anak saya yang bertiga itu namanya di depannya itu dengan G semua. Oh, gitu. Ya, itu jadi ada sejarahnya. Itu yang pertama itu Giovanni. Nah, itu anak yang pertama. Terus yang kedua itu Galuh Aryani. Terus yang ketiga Galih Parikesit. Itu. Jadi kok 3G kok tidak seperti itu, tidak, karena pada waktu saya mencari izin untuk hak paten nama itu konotasinya sama, kalau 3G atau G berderet G3 juga konotasinya sama. Saya juga mikir, wah kalau gitu yang belum terpakai kalau G2G ada enggak Pak? Ada. Nah terus gimana untuk artinya? G2 itu ya yang satu anak pertama, anak kedua Gio dan Galuh. G yang belakang itu anak yang paling
nomor terakhir. 3 gitu ya. Tuh. Unik, Itu. unik ya, karena mungkin untuk perizinan gitu kan, biar nantinya lebih luas produknya, akhirnya dibuatlah G2G. Iya. Kalau 3G Sudah ada kayak yang pakai. kayak sinyal gitu ya Pak ya. Iya, Kalau betul. di apa namanya di Inggrisin itu jadi Iya, 3G 3G, gitu. betul. Terus GGG mungkin sudah pasar Sudah gitu ya Pak ya, pasar, sudah iya. pasaran, akhirnya G2G. G2. Menarik juga Pak. Iya. Biar nanti di setiap produknya ya anak-anaknya mungkin doa-doa anak-anak mengikuti gitu ya. Itu yang diminta seperti itu juga. Nah, ini kan G2G ini akhirnya berkembang gitu, tidak hanya di Bantul, Iya. tapi di luar juga ya Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong, ini tahun berapa Pak untuk produksinya? Itu kalau tepatnya bulan Januari 2019 baru berjalan sekitar 2 tahun 3 bulan ini. Nah, untuk pemasarannya itu sudah di luar Jawanya itu di Pulau Bali. Nah, terus di Jakarta. Baru sampai itu, dan nanti untuk Jawa Barat nanti kita kondisikan seperti itu, baru ada istilahnya MOU-nya. Oke, Itu. berarti lagi ngurus MOU nih sampai ke Jawa Betul. Barat nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kan sudah semakin berkembang, terutama Iya. di luar Jawa gitu Iya, ya, di betul. Bali gitu. Di Bali. Ini bagaimana Pak untuk pengenalan sampai sana Pak? Itu saya lewat media. Yang pertama itu saya memang pakai WhatsApp saja. Itu baru sampai itu, tetapi saya itu kolektif dari beberapa folder daripada WhatsApp itu, grup-grup itu. Nah, itu saya ikuti terus. Sekali 1 minggu saya kasihkan sisipan untuk iklan pada kerupuk beras ini. Jadi ada yang interest, ada pengen reseller dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita kalau istilahnya Jawanya itu jaga ke yang offline itu kita tidak bisa memenuhi target itu. Nah, kita pakai online itu, dan juga dengan melalui Gojek itu. Gojek yang GoFood kita masukkan di situ, dan Jogja kita. Itu yang malah banter gitu Mbak. Banternya di situ ya Di Pak situ ya. untuk yang internal di Jogja itu pakai itu. Oke, yang di luar masih sekedar WhatsApp gitu Iya, ya. betul. Yang di Jakarta, yang di Bali Iya, itu semuanya pakai itu ya Pak ya. Dengan dibantu oleh beberapa WAG itu tadi. Gitu. Baik, berarti ini kerupuknya sudah meluas juga keluar Jawa dan beberapa wilayah di Jawa Betul. juga ya, terutama Iya. di Jogja. Jogja. Nah, kalau untuk ini kan semacam kerupuk yang sudah jadi atau harus digoreng lagi gitu Pak? Ada 2 versi. Versi ya? Iya, betul. 2 dibuat seperti itu. Kalau yang memang itu saya kan juga kepengurusan di dalam UKM supaya dari rekan-rekan kami itu olahan pangan yang sudah dibuat mengeluh kadang ini mau saya masarkan di mana. Nah, kebetulan saya juga cari link itu Mbak, cari link di swalayan, supermarket dan warung-warung. Jadi kalau di Bantul itu kan sekitar beberapa kelurahan ya saya target. Jadi misalkan 1 tahun dalam UKM itu harus bisa 5 gerai. Nah, supaya pertama juga mengangkat dari rekan-rekan yang home produknya itu yang menengah ke bawah itu bisa terangkat, dan itu pun juga dengan kemasan packagingnya yang harus kita sesuaikan. Kalau kita masuk ke swalayan, packagingnya harus seperti ini. Nah, istilahnya melalui seleksi lah di situ, baik perizinan dan lain sebagainya di situ. Nah, terus di sini dengan produk yang 2 versi itu ada yang mateng dan yang Masih mentah gitu ya. begitu. Jadi itu memang dibuat kalau untuk yang swalayan itu kita buat yang mentah karena jangkauannya itu lebih panjang. Iya, benar. Tidak ribet, artinya tidak 3 minggu atau 2 minggu kita narik, Tarik, ya gitu. Untuk administrasinya juga kewalahan.
Nah, itu untuk yang matang kita taruh di area warung. Seperti itu. Ada yang kemasan 100 gram, ada 250 ya, ada yang setengah on itu. Itu ada yang kecil-kecil itu juga malah kita juga melihat dari segmen pasarnya. Kalau di desa, di warung itu ternyata mendapat juga apa istilah ketertarikan dari masyarakat itu lebih dari yang kita duga seperti itu. Oke, berarti Pak Martopo kan ini ya termasuk yang jeli juga lihat pasar gitu, bagaimana Betul. untuk masuk swalayan ini agar tidak terlalu ribet gitu urusannya, masukinlah yang mentah gitu. Tapi nanti segmen di pasar itu dipajang yang sudah matang gitu ya Pak digoreng, ya. Sudah digoreng. Nah, kalau yang di luar Jogja gitu Pak, dua versi ini juga semua masuk gitu. Tidak, ini saya sarankan untuk yang ke luar Jogja itu dengan produk yang mentah saja. Kalau dengan sudah digoreng itu riskan sekali. Selain packagingnya harus kuat, nanti juga pada pasarnya itu nanti jangkanya begitu pendek sekali. Paling lama itu kan kita pakai patokan itu 3 minggu, Mbak. Kita minggu supaya sehat itu enggak terus langsung kita tarik. Gitu. Nah, dari itu masih ada istilahnya tenggang waktu, misalnya kadaluarsanya tanggal 25 ya, nanti masih 1 minggu lagi masih berlaku, tetapi kita undurkan 1 minggu dari finishnya harus sudah tidak dipakai itu 1 minggu. Nah, berarti teman-teman yang menjadi reseller juga mau menjual kembali kayak gitu, berarti sudah disarankan ya sama Bapak ya, mending pakai ini aja deh biar lebih tahan lama. Dan juga untuk pengemasannya juga lebih simple gitu ya, aman. Terus simple juga bisa dibawa kemana-mana gitu ya Pak ya. Betul. Nah, sejauh ini untuk reseller yang ada gitu sudah berapa banyak sih dalam waktu 2 tahun ini Pak? 2 tahun ya. Untuk reseller untuk di Jogja itu sudah kita inventaris itu untuk reseller itu kalau Jogja itu sudah sekitar 10-an orang. Ya, terus kalau di luar ya itu baru Bali dan Jakarta. Itu yang untuk reseller, dan ini pun saya juga terus berusaha untuk mengiklankan. Ya, supaya sebetulnya bisa membantu banyak pada masyarakat yang tentunya ini harganya lebih murah daripada untuk istilahnya bukan pabrikan. Tadi ini hasil olahan pangan UMKM. Jadi yang getol dengan UMKM monggo silahkan untuk reseller, dan itu pun harganya masih jauh kalau dijual di pasaran masih bisa istilahnya untuk menghidupi administrasinya masing-masing yang resellernya itu. Gitu. Pak, kalau produksinya ini masih manual atau sudah menggunakan mesin untuk saat ini? Betul. Nah, pertanyaan bagus sekali. Karena kan tadi mungkin ingin menjaga kualitas dari kerupuk ini, dan tadi harganya juga jauh lebih murah gitu dibandingkan pabrikan. Berarti ini ada indikasi manual nih untuk pembuatannya ya. Jadi untuk pembuatannya itu masih manual, Mbak. Jadi kita memang kalau pernah melihat itu kalau dengan emping melinjo ya, nah itu harus pukul-pukul. Nah itu juga sama, tetapi untuk penekanannya lain, karena kalau ini kan terlalu lembek sekali ya. Kita dengan alat yang juga mengikuti tekstur daripada beras. Kalau yang keras-keras itu harus dengan besi, kalau manual itu. Nah, seperti itu. Jadi kita masih manual, dan kita juga berharap bagaimana kalau itu sampai nanti supaya alat produksinya itu kita buat secara mesin. Nah, itu saya juga ngen-ngen, dan saya sering searching pada Google itu bagaimana untuk ini, tetapi belum bisa menemukan untuk ini. Mungkin terlalu tipis atau bagaimana. Lain kalau dengan legendar ya, kalau
zaman dulu legendar itu kan terlalu seperti cetakan batu bata Iya benar, tebal gitu ya Pak ya. jadi mudah kita dengan Potong juga kalau ya. ini saya pikir kok ya kesulitan, mesin pun juga kesulitan Iya. gitu loh. Nah itu Mbak, jadi itu proses produksinya masih secara manual dan pengeringannya pun juga manual. Itu berpengaruh sekali dengan proses produksi. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dengan elektrik ya. Iya. Pengeringan ini nggak bisa. Saya pernah mencoba dengan pengeringan seperti membuat roti itu ya. Kita coba seperti itu, wah terlalu lama, hasilnya nggak bagus. Memang alami, jadi betul-betul alami kerupuk beras ini kita bikin. Jadi kalau cuaca mendung ya kita istirahat. Iya. Betul-betul stop, nggak membuat. Iya. Nah kalau memang dari pagi terik mataharinya bagus, kita langsungkan membuat itu. Kita tergantung alam juga. Nah makanya kita rutinitas setiap hari kita memproduksi untuk menanggulangi stok dengan faktor cuaca Mbak. Nah misalnya kalau kita pas cuaca bagus tidak membuat itu rasanya rugi. Itu masalahnya nanti mungkin iklim berikutnya mendung dan sebagainya. Nah itu kita mengatasi seperti itu. Jadi setiap hari produksi dengan secara manual. Dan tekniknya pun dengan menanak nasi, terus kita seperti kalau kita mau menyajikan pada keluarga untuk makan itu, tetapi itu lain. Nah itu dengan unik, dengan garpu dan sebagainya. Seperti itu. Berarti kalau cuaca kemarau ini sangat menguntungkan sekali ya Pak Iya, ya, betul. karena sinar mataharinya juga bagus gitu dari pagi sampai sore Nah, itu, akan Mbak. kering gitu ya. Iya menguntungkan sekali. Kalau sekarang berapa Pak untuk tenaga yang membuat kerupuk beras G2G? Kalau sementara sekarang ini baru 2 orang. Baru 2 orang itu ibu saya dan bapak saya. Jadi saya memberi karya pada orang tua itu selain kita untuk ketahanan pangan, tapi motivasi hati saya dan pikiran saya itu untuk pekerjaan orang tua sebetulnya. Awalnya seperti itu, karena sering bisa kalau bahasa Jawa ini iso mbok membuat seperti ini. Oh aku nggawe terus oleh ini tak rubah, tak gawe ke izin dan lain sebagainya, packagingnya saya gambar ke dan sebagainya. Itu ternyata dengan seperti itu orang tua semakin semangat dan membuat fresh Mbak. Jadi sisi kesehatan dari orang tua juga terbantu, masalah ekonomi juga terbantu, karena di sini juga hasil ini hanya sebagian saja untuk istilahnya administrasi, selebihnya untuk orang tua. Betul. Gitu ya. Iya, karena dalam keluarga kan sudah ada istilahnya pos sendiri, jadi nggak mengganggu ini untuk keluarga ini biar seimbang saja. Berarti Begitu. dari keluarga untuk Iya. keluarga juga ya Betul. tentunya ya. Iya. Tadi dari nama itu menggunakan nama anak-anak gitu ya. Iya. Terus proses pembuatannya dibantu oleh kedua orang tua. orang tua, Ini gitu. mungkin yang menjadi berkah tersendiri ya Pak ya. Kemungkinan seperti itu. Berkah Iya. tersendiri saat untuk pemasaran gitu Iya. diberikan kelancaran juga ya Pak ya. Iya betul, doa orang tua. Benar ini kekuatan dari penjualan itu juga tidak hanya dari kekuatan kita tenaga sendiri. gitu Iya, ya, betul. tetapi kekuatan doa itu juga Doa. penting ya Pak Iya, ya. betul, dari orang tua. Luar biasa, Iya. ini jadi pelajaran kita loh teman-teman kalau misalnya mau kita Iya. punya produk gitu Iya. kan, tidak hanya mengembangkan ide saja, Iya. tetapi bagaimanakah restu dari keluarga juga mendukung ya Pak ya. Iya, kita perhitungkan juga seperti itu. Baik, ini kan tadi mempertahankan ketahanan pangan juga ya teman-teman ya, dengan produk kerupuk beras G2G ini sendiri tidak hanya dijadikan sebagai nasi, tetapi ini juga menjadi salah satu inovasi yang bisa dikembangkan juga dalam mempertahankan ketahanan pangan. Kalau dari Bapak Martopo sendiri seperti apa sih Pak harusnya mempertahankan pangan untuk saat ini gitu Iya. Pak? Jadi kita memang terbantu sekali dari apa yang sampaikan atau
permohonan juga dari kita juga membaca ya, dari pemerintah seperti itu. Kita galakkan dengan UMKM supaya ada ketahanan pangan, dan terutama kita sampaikan tadi untuk ketahanan di dalam keluarga itu sendiri. Sebetulnya seperti itu intinya dari pemerintah, seperti itu, supaya dengan kondisi yang COVID-19 ini ya, terutama kita gerakkan dengan UMKM supaya dari masyarakat itu sendiri itu bisa mempertahankan keberadaan di dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Dan itu pun pada ketahanan pangan itu tentunya kita banyak berkreasi. Tidak hanya kita mendengarkan slogan-slogan terus, tetapi kita juga berpikir dari masyarakat kita sendiri, termasuk saya juga masyarakat kan Mbak. Nah itu begitu ada istilahnya, ada slogan seperti itu kita tangkap, oh ya kita bentuk suatu UKM. Supaya UKM itu nanti kan beberapa anggota, dan anggota itu pun juga berkeinginan untuk membuat produk, tetapi penyalurannya juga kesulitan. Maka kita tampung ya. Di rumah itu juga seperti pengepul Mbak saya itu. Dari beberapa 16 pelaku usaha itu silahkan monggo, ada yang kacang ya, kacang bawang, kacang kulit, terus ada gula kacang ya itu ya. Nah, itu juga itu kita tampung di situ, dan kita ada suatu pelatihan. Jadi ketahanan pangan itu kita harus berusaha untuk bisa berinovasi, menghasilkan olahan makan sehingga produk itu bisa dijajakan di masyarakat. Syukur-syukur nanti bisa mengikuti event-event Mbak. Dari Dinas Perdagangan, KMP ya, itu mesti ada yang sudah masuk UMKM, monggo silahkan dikembangkan, ikuti pelatihan-pelatihan baik webinar maupun yang secara fisik dengan terbatas seperti itu. Nah benar tadi, tidak hanya mungkin menjual bahan baku saja gitu kan ya, tetapi bagaimana untuk menginovasikan pangan ini sendiri biar masyarakat juga tertarik nih. Iya betul. Ternyata dari beras aja bisa dibikin kerupuk gitu ya. Biasanya makan kerupuk ya, iya itu gitu kan. Tapi cobalah gimana makan kerupuk, sensasi kerupuk dari bahan beras gitu ya, betul. Yang rasanya mungkin beda dari kerupuk lain gitu ya, yang seperti biasa itu. Iya, nah cobalah gitu buat teman-teman. Kalau untuk harga Pak, ini berapa Pak? Ya, itu kita taruh yang kita semuanya sama-sama bisa, kita open saja ya. Kita untuk reseller itu 45.000. Jadi di pasar itu sampai 60 per kilo. Nah itu jadi ada istilahnya jarak ya, jarak antara 45 sampai 50 mesti ada jedanya seperti itu untuk beliau-beliau yang mau reseller. Dan itu monggo mau dijual berapa, kita melihat segmen pasar di area masing-masing, kita tidak bisa menentukan, tetapi kita memberi suatu patokan saja yang secara wajar seperti ini. Nah bisa melebihi. Jadi angan-angan saya misalnya itu yang berpengaruh sekali pada packaging Mbak, itu yang paling bisa mendongkrak harga. Nah itu karena ada packagingnya, dan packaging itu kita juga kita perhitungkan. Kadang-kadang kalau yang lux itu malah lebih dari harga dasar untuk pembuatan itu. Nah itu malah lebih, kadang itu kita ambil yang rendah aja dulu. Nah nanti yang kita masyarakat bisa, yang reseller bisa tidak terlalu berat untuk itu, monggo dengan packaging primernya dengan plastik atau apa seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Nanti kalau teman-teman reseller mau ganti packaging pun monggo, juga bisa gitu ya. Apalagi pangsa pasarnya juga beda ya Pak tadi betul. Ya. Di Jakarta beda, di Bali juga beda. Lagi. Nah itu monggo saja gitu. Kalau di Jogja ini harganya 45.000 untuk resellernya.
produknya gitu. Nah, teman-teman bisa banget nih setelah ini bisa jadi reseller, nambah nih yang di Jogja gitu ya. Atau tadi pakai Monggo. ojek online juga bisa ya bisa, Pak ya, karena sudah ada fasilitasnya gitu. Baik Pak, harapan kedepannya Pak nih terakhir untuk produk dari Bapak gitu kan. Selanjutnya untuk ketahanan pangan lainnya, ini harapannya ke depan akan seperti apa sih Pak? Iya, jadi kita berharap jadi apa yang kita merangkak dari awal ya, dari bahan baku yang sederhana bisa dibuat inovasi sampai monggo sampai Lux dan sebagainya dengan beberapa varian rasa dan sebagainya. Nah, dengan adanya harapan kami ini supaya nanti harapannya itu bisa berkembang, bisa memasyarakat, dan itu pun yang paling utama harapan saya itu janganlah melihat itu dengan namanya kerupuk beras, tetapi kita juga mengingat sejarah dari awalnya. Kita juga menghargai inovasi dari nenek moyang kita. Itu yang paling saya pikirkan seperti itu Mbak, supaya melestarikan produk alami yang proses produksinya secara manual. Itu syukur-syukur itu ada perhatian dari pemerintah. Oh, kerupuk beras itu seperti itu proses manualnya, dengan teknologi yang lebih canggih lagi membuat seperti inilah. Itu yang kami harapkan, supaya ada kolaborasi antara UMKM dan home produk itu bisa terjalin, saling mengisi, saling menguatkan, sehingga apa yang dislogankan dengan ketahanan pangan itu akan lebih terwujud dan bisa menyatukan betul dan sangat membantu pada masyarakat. Dan ini pun dari anggota kami nanti juga saya berikan seperti ini loh, silahkan kamu berpromosi dan lain sebagainya dari awal. Kamu buat seperti ini packagingnya, supaya nanti orang luar atau masyarakat itu tertarik. Jadi membuat produk banyak, tetapi istilahnya Jawa ini ya leh-leh luweh. Produknya dengan kemasannya seperti ini apa adanya, saya sering merasa kasihan. Nah, harapan saya supaya monggo kalau jenengan ada produk, kalau membuat sendiri ikut pelatihan saya kasih, saya buatkan desain produknya. Saya juga seperti itu, kita buat sendiri gitu. Jadi saling gotong royong juga ya, membantu teman-teman yang lainnya yang mungkin belum paham mengenai produknya enak nih sebenarnya nih, tapi kalau packagingnya kayak gini susah juga nih, masyarakat juga mau ngelirik gitu ya, istilahnya gitu. Nah, dibantulah nantinya agar sama-sama bisa bikin yang baik bagaimana gitu ya Pak ya, dan akhirnya bisa disebarkan ke masyarakat dan juga untuk perizinan sertifikat gitu ya Pak ya. Iya, itu yang paling utama. Itu. Sekarang sertifikat yang sudah tertera di sini apa aja Pak? Ya, itu dari yang tentunya itu dari kesehatannya, olahan makan. Itu dari Dinas Kesehatan sudah ada, dan itu pun sering mengikuti webinar. Itu sertifikat ya, elektronik ya, elektronik. Nah, itu sertifikat baik perpajakan dan lain sebagainya. Walaupun di situ kita sebagai pengolah makan, tetapi kita juga memperhatikan kewajiban kita. Seandainya itu lambat laun menjadi besar, maka pajak kita harus mengikuti. Nah, kita juga mendukung pemerintah seperti itu. Kita juga sosialisasi pada rekan-rekan seperti itu. Jadi seandainya Bapak dan Ibu itu ada hasil olahan yang begitu bagus, hasilnya itu per bulan misalnya sudah melebihi target untuk pajak, ya monggo dikasih pajak. Tapi niatnya kita ikhlas, jadi tidak istilahnya menggerutu. Wong itu ya akan kembali ke kita untuk pendidikan dan lain sebagainya, untuk pelatihan,
kita jabarkan di dinas perdagangan misalnya dari perpajakannya seperti itu. Nah itu. Nah, sudah sangat lengkap ya dari Sambung Rasa ini. Makanya Sambung Rasa dari kerupuk beras ini kita makan jadi kayak ya ini loh produk kita gitu ya. Produk lokal Jogja terutama ya Pak ya. Setelah ini nanti di Pulau Jawa bisa menyebar ya, nggak cuma di Jakarta ya. Setelah ini. Nah ini resolusi tahun ini gitu ya, sama tahun-tahun selanjutnya ya Pak ya. Nah kalau teman-teman yang mau pesan ini bisa langsung WhatsApp ya Pak ya. Iya betul. Di 085 743 015 289 ya. Nanti langsung sama Pak Martopo sendiri ya. Iya saya sendiri. Oke. Ini ada Instagram Pak? Instagram anak saya itu. Oh, itu nanti dikelola sama yang muda-muda gitu ya. Yang penting bisa langsung WhatsApp ke Bapak Martopo di 085243015289 atau yang mau langsung offline ya Pak ya. Ini ada di Jalan Sugio Pranoto nomor 14 Bantul atau lebih tepatnya itu di timur Masjid Agung. Timur Masjid Agung Bantul. Itu persis banget di tengah-tengah kota. Kalau yang teman-teman Bantul mau pesen langsung aja ke sana di timur Masjid Agung Bantul gitu ya Pak ya. Baik, Pak Martopo terima kasih banyak untuk cerita hari ini dan juga menginspirasi kita agar nantinya kita tetap semangat untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia ya Pak ya. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Dan nantinya ini bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya di Jogja tapi di seluruh Indonesia ya Pak ya. Terima kasih banget untuk Bapak Martopo Pak. Nah teman-teman yang mau lihat inovasi pangan yang lainnya bisa cek YouTube dan Instagram kita di Forbil Foodcast. Dan jangan lupa kunjungi website kita di www.forbil.id. Sampai jumpa di inovasi pangan berikutnya.